Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bagi Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyembunyikan partisi hard disk di laptop kita. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai dan jangan skip-skip ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa cara untuk menyembunyikan partisi hard disk di laptop kita. Jadi misalkan kita ingin menyembunyikan partisi C ini, atau mungkin partisi D atau partisi E maupun partisi yang lainnya, atau mungkin Anda ingin menyembunyikan partisi-partisi tersebut tetapi datanya tetap bisa diakses. Jadi kita akan membahas semua itu pada video ini. Jadi cara yang pertama yang akan kita lakukan adalah menyembunyikan partisi D, misalkan ini. Jadi misalkan saya ingin menyembunyikan partisi D ini. Jadi yang pertama adalah dengan menggunakan disk management. Jadi silakan dibuka disk management di laptop Anda dengan cara klik kanan pada disk PC. Kemudian pada opsi yang muncul silakan diklik manage. Jadi silakan diklik kanan pada disk PC, kemudian klik manage. Kemudian pada jendela komputer manajemen yang terbuka yang seperti ini, silakan diklik pada disk management yang ini. Jadi silakan diklik disk management. Setelah itu akan tampil daftar partisi hard disk yang ada di laptop kita ya. Jadi di sini kita bisa melakukan apa saja terhadap partisi hard disk yang ada di laptop kita, termasuk menyembunyikannya. Nah, seperti yang kita katakan tadi, kita akan menyembunyikan partisi D ini agar tidak lagi muncul di file explorer ya. Jadi untuk menyembunyikan partisi D ini, silakan diklik kanan pada partisi D yang akan disembunyikan. Kemudian pada opsi yang muncul silakan pilih yang ini, yang change drive letter and paths. Jadi silakan dipilih yang ini. Kemudian pada jendela change drive letter and paths for D, silakan diklik tombol remove ini untuk menghapus huruf partisi D-nya. Jadi silakan diklik tombol remove untuk menghapus huruf D-nya. Kemudian pada konfirmasi silakan diklik yes. Nah, setelah itu akan terlihat di sini bahwa huruf D-nya yang ada di partisi data tadi sudah hilang. Kemudian kita kembali mengecek di file explorer, dia sudah hilang di sini ya. Jadi di sini partisi D-nya sudah tidak ada lagi. Kemudian jika kita ingin mengembalikan lagi partisi D yang tadi sudah kita sembunyikan, maka silakan dibuka kembali disk management. Kemudian diklik kanan lagi pada partisi data ini. Kemudian pilih lagi change drive letter and paths. Kemudian silakan diklik add. Kemudian di sini silakan dipilih huruf partisinya karena kita akan mengembalikannya menjadi partisi D. Jadi silakan dipilih huruf D. Kemudian silakan diklik tombol OK. Nah, setelah itu partisi D-nya akan kembali karena di sini huruf D-nya sudah ditambahkan lagi ya. Kemudian kita cek di file explorer, kita refresh. Di sini partisi D-nya sudah muncul lagi ya. Selain melalui disk management ini, ada juga cara lainnya yang bisa kita lakukan untuk menyembunyikan partisi yang ada di laptop kita. Cara tersebut adalah dengan menggunakan CMD ya. Jadi silakan dibuka CMD di laptop Anda, bisa dengan mengklik tombol start, kemudian ketikkan CMD. Kemudian pada hasil pencarian yang muncul silakan diklik run as administrator untuk menjalankan command prompt atau CMD sebagai admin. Jadi silakan diklik yang ini, yang run as administrator. Kemudian pada jendela user account control silakan diklik yes. Setelah itu akan terbuka jendela CMD yang dijalankan sebagai administrator ya. Jadi saya tutup dulu ini file explorernya. Kita kembali ke CMD. Nah, pada jendela CMD ini silakan diketikkan disk part. Ya, jadi silakan diketikkan disk part. Kemudian tekan enter. Kemudian setelah terbuka disk part, silakan ketikkan list spasi volume. Jadi silakan ketikkan perintah list spasi volume lalu tekan enter. Nah, setelah itu akan muncul daftar partisi yang ada di laptop kita ya. Jadi yang akan kita lakukan sama seperti tadi, yaitu menyembunyikan partisi D ini agar tidak lagi muncul di file explorer, yang dimana partisi D ini adalah volume 1 ya. Jadi silakan diperhatikan volume berapa partisi yang ingin disembunyikan.
Dalam hal ini kita ingin menyembunyikan yang partisi D ini atau partisi data yang berada di volume 1. Jadi selanjutnya setelah kita mengetahui nomor volumenya, silakan ketikkan select spasi volume spasi nomor volumenya. Yang dalam hal ini partisi D berada di volume 1, jadi kita ketikkan nomor 1. Jadi silakan ketikkan di sini select volume 1. Kalau misalkan Anda ingin menyembunyikan yang partisi E, silakan ketikkan di sini select volume 2 dan seterusnya ya. Setelah itu silakan tekan enter. Kemudian setelah kita memilih volume 1, silakan ketikkan remove spasi letter spasi huruf partisi yang akan kita sembunyikan. Dalam hal ini volume 1 itu huruf partisinya adalah D, jadi kita ketikkan D di sini ya. Jadi kita ketikkan di sini remove spasi letter spasi D. Kemudian tekan enter. Nah, setelah itu setelah muncul keterangan successfully, kita kembali membuka file explorernya. Dan terlihat di sini bahwa partisi D-nya sudah hilang kembali ya. Jadi partisi D-nya sudah kita hilangkan menggunakan CMD. Kemudian jika kita ingin mengembalikan lagi partisi D yang sudah kita sembunyikan sebelumnya, silakan dibuka kembali CMD. Kemudian pada jendela CMD silakan diketikkan lagi disk part, lalu tekan enter, lalu pada disk part ketikkan list volume, lalu enter. Lalu pilih partisi data yang tadi karena kita akan menambahkan kembali huruf D ke partisi data ini, dan dalam hal ini adalah volume 1 ya. Jadi saya pilih select volume 1. Kemudian setelah kita memilih volume 1-nya, silakan ketikkan asing spasi letter spasi D ya. Jadi silakan diketikkan ini asing letter D karena kita akan menambahkan huruf D ke volume 1 ini. Jika Anda ingin menambahkan huruf yang lain, maka silakan diubah saja huruf D ini. Selamat belum terpakai di daftar partisi ini ya. Jadi pastikan huruf yang Anda masukkan itu belum terpakai di kolom letter ini ya. Jadi karena kita akan menambahkan partisi D kembali, jadi saya ketik di sini D, kemudian tekan enter. Nah, setelah muncul keterangan successful, kita kembali membuka file explorer dan terlihat di sini bahwa partisi D-nya sudah muncul kembali ya. Jadi di sini kita sudah berhasil mengembalikan partisi datanya ya. Lalu bagaimana jika kita ingin menyembunyikan partisi D ini atau mungkin partisi C? Jadi mungkin pada cara selanjutnya kita akan menyembunyikan yang partisi C ini, tapi kita tetap bisa mengakses datanya ya. Jadi saya tutup saja jendela CMD ini. Jadi saya kembali membuka disk management, kemudian diklik disk management. Jadi silakan diperhatikan di sini saat saya mencoba menyembunyikan partisi C ini yang berisi Windows melalui disk management, saya klik kanan pada partisi C, kemudian pilih yang ini sama seperti tadi, change ref letter embeds. Kemudian saya klik remove. Nah, kita tidak bisa menghapus hurufnya ya. Jadi kita tidak bisa menghapus hurufnya si partisi C. Itu artinya kita tidak bisa menyembunyikan partisi C melalui disk management ini. Nah, selain itu jika kita tadi menyembunyikan partisi D dengan menghapus hurufnya, kemudian kita coba akses di file explorer dengan mengetikkan di sini misalkan D. Nah, tidak ada ya karena kita sudah menghapus hurufnya ya. Sementara kalau kita mengetikkan di sini huruf E yang belum dihapus hurufnya, yang mana itu adalah partisi yang ini yang huruf E, kita ketikkan di sini E, kemudian enter, maka langsung terbuka partisi E-nya ya. Tapi hal tersebut tidak berlaku pada partisi D karena sudah dihapus hurufnya. Kemudian saya kembalikan saja dulu. Saya tambahkan lagi. Lalu bagaimana jika saya ingin menyembunyikan partisi C ini? Atau saya ingin menyembunyikan partisi D atau partisi E ini tapi tetap bisa mengakses isinya ya. Untuk itu kita akan melakukan cara yang ketiga, yaitu menyembunyikan partisi hard disk tetapi tetap bisa mengakses datanya ya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi pada cara yang ketiga ini kita akan menggunakan tool bawaan Windows juga yang bernama Group Policy Editor. Untuk membuka Group Policy Editor silakan dibuka program Run dengan menekan Windows R di keyboard laptop Anda. Jadi silakan dibuka program Run ini, kemudian pada jendela Run silakan diketikkan gpedit
gpedit.msc. Jadi silakan diketikkan ini gpedit.msc. Setelah itu, setelah mengetikkan gpedit.msc, silakan klik OK. Nah, setelah itu akan terbuka jendela Local Group Policy Editor. Nah, pada jendela gpedit ini silakan dibuka User Configuration. Jadi silakan dibuka User Configuration ini dengan cara double klik. Kemudian di dalam User Configuration silakan dibuka Administrative Template. Jadi silakan double klik pada Administrative Templates. Kemudian di dalam Administrative Template silakan dibuka Windows Components dengan cara double klik juga. Kemudian di dalam Windows Components silakan dicari File Explorer, yaitu yang ini. Setelah ketemu silakan dibuka juga dengan cara double klik. Jadi di sini kita berada di dalam User Configuration, kemudian Administrative Template, kemudian Windows Component. Kemudian di dalam Windows Component silakan dipilih yang File Explorer ini ya. Nah, di dalam File Explorer ini silakan cari yang ini ya, yang Hide these specific drives in my computer. Jadi setelah membuka File Explorer di jendela Group Policy Editor, silakan cari Hide these specific drives in my computer. Nah, setelah ketemu ini silakan diklik kanan. Jadi silakan klik kanan pada Hide these specific drives in my computer. Kemudian pada opsi yang muncul silakan pilih Edit. Jadi silakan dipilih Edit. Kemudian pada jendela Hide these specific drives in my computer, silakan diperhatikan di sini. Silakan diubah ini dari not configure menjadi enable ya. Jadi silakan diubah menjadi enable. Kemudian silakan perhatikan di bagian bawah sini. Silakan Anda memilih partisi apa yang ingin disembunyikan. Misalkan kita akan mencoba menyembunyikan yang partisi C dulu. Jadi silakan dipilih yang restrict C drive only jika kita hanya ingin menyembunyikan partisi C. Kemudian setelah memilih partisi yang ingin disembunyikan, silakan klik tombol apply. Setelah itu kita kembali membuka File Explorer, kemudian kita refresh. Nah, di sini terlihat bahwa partisi C-nya sudah tidak ada di File Explorer ya. Jadi dia sudah hilang dari File Explorer, tetapi di sini kita tetap bisa mengakses isinya ya. Jadi kita bisa mengetikkan di sini C.2, lalu tekan enter, maka akan terbuka isi dari partisi C yang sudah kita sembunyikan. Begitu juga jika kita menyembunyikan partisi yang lain. Misalkan saya akan menyembunyikan yang partisi D ini juga. Jadi saya buka kembali Group Policy Editornya. Kemudian di sini saya pilih yang partisi D ya. Kita akan coba menyembunyikan yang partisi D. Kemudian saya klik apply. Nah, setelah itu kita kembali ke File Explorer, kita refresh. Nah, di sini partisi C-nya muncul kembali, tapi yang hilang adalah partisi D-nya. Tapi di sini kita akan tetap bisa mengakses si partisi D dengan mengetikkan di sini di address barnya huruf D, lalu titik 2, lalu enter. Maka akan terbuka isi dari partisi D-nya ya. Padahal dia tidak muncul di sini di File Explorer. Nah, selain itu kita bisa menyembunyikan semuanya. Selain cuma satu partisi, kita bisa langsung menyembunyikan beberapa partisi. Misalkan kita bisa langsung menyembunyikan partisi C dan D. Jadi saya pilih yang ini yang ada C dan D. Kemudian saya klik apply. Kemudian saya kembali ke File Explorer lalu refresh. Nah, di sini tersisa satu partisi ya, tapi partisi C dan partisi D-nya tetap bisa diakses. Jadi saya ketikkan di sini C terbuka, atau saya ketikkan di sini D terbuka juga partisi D-nya. Tapi seperti yang terlihat di sini bahwa kita hanya bisa menyembunyikan sampai partisi D ya. Lalu bagaimana jika kita memiliki partisi yang lain, misalkan partisi E, partisi F dan seterusnya yang juga ingin kita sembunyikan. Untuk itu kita akan memasuki cara yang selanjutnya agar kita juga bisa menyembunyikan partisi E dan seterusnya dan datanya tetap bisa diakses. Jadi untuk yang ini saya kembalikan seperti semula. Untuk mengembalikan seperti semula silakan langsung saja dipilih kembali yang ini yang not configured. Jadi silakan diubah kembali menjadi seperti semula yaitu not configured. Kemudian klik apply. Kemudian klik OK untuk menutup jendela ini. Kemudian di close saja yang Local Group Policy Editor ini.
Setelah itu kita kembali ke File Explorer dan kita refresh. Nah, di sini sudah kembali seperti semula ya. Kemudian cara selanjutnya yang bisa kita lakukan jika ingin menyembunyikan partisi di hard disk laptop kita dan datanya tetap bisa diakses. Jadi kali ini kita akan menggunakan partisi E ini sebagai contoh, karena pada cara sebelumnya yang tadi kita hanya bisa menyembunyikan sampai partisi D. Jadi kali ini kita akan menyembunyikan yang partisi E ini. Jadi pada cara ini kita akan menggunakan tool bawaan Windows juga, yaitu Registry Editor atau Regedit. Jadi silakan dibuka program Regeditnya dengan cara tekan Windows R di keyboard laptop Anda untuk membuka program run. Jadi silakan tekan Windows plus R atau Windows R. Setelah itu, setelah terbuka jendela run yang seperti ini, silakan ketikkan di sini Regedit. Jadi di bagian open silakan ketikkan Regedit, kemudian klik OK. Kemudian pada jendela user account control silakan klik yes. Nah, setelah itu akan terbuka jendela Registry Editor yang seperti ini. Nah, pada jendela ini silakan dibuka yang HKAY current user yang ini. Jadi silakan dibuka HKAY current user dengan cara double klik, atau bisa juga klik ikon yang ada di sebelah kirinya ini. Kemudian setelah membuka HKAY current user, silakan dibuka software. Kemudian setelah membuka software, silakan dibuka Microsoft. Kemudian setelah membuka Microsoft, silakan cari Windows, scroll ke bawah dan cari Windows. Ya, yang ini ya. Jadi setelah menemukan Windows, silakan dibuka. Kemudian setelah terbuka Windows, silakan dibuka juga current version ini dengan cara double klik. Kemudian setelah terbuka current version, silakan dicari yang bernama Policies. Jadi scroll ke bawah yang ini. Jadi silakan dibuka dengan cara double klik juga. Kemudian di dalam Policies ada yang bernama Explorer, silakan dipilih. Jadi sekarang kita berada di dalam HKAY current user, kemudian software, kemudian Microsoft, kemudian Windows, kemudian current version, kemudian Policies, kemudian Explorer ya. Nah, setelah kita berada di dalam Explorer, silakan diklik kanan di sebelah kanan ini. Jadi silakan diklik kanan, kemudian arahkan kursor ke new. Setelah itu muncul opsi lainnya, silakan dipilih DWORD dalam kurun 32 bit value ya. Jadi silakan dipilih DWORD dalam kurun 32 bit value. Setelah itu ubah namanya menjadi no drives. Jadi tidak pakai spasi ya. Silakan diubah namanya menjadi no drives tanpa spasi dan diakhiri dengan huruf S. Kemudian klik di mana saja. Nah, setelah itu, setelah mengganti namanya, silakan dibuka ini dengan cara klik kanan, kemudian klik modify. Jadi silakan diklik kanan ini ya, no drive, kemudian klik modify. Nah, setelah itu akan terbuka jendela yang seperti ini, yaitu edit DWORD 32 bit value. Nah, di sini yang pertama adalah silakan ubah bagian base ini menjadi desimal. Yang tadinya heksadesimal diubah menjadi desimal. Kemudian di sini kita harus memasukkan angka di sini di value data, dan di mana angka tersebut akan mewakili huruf partisi yang ingin kita sembunyikan. Jadi bisa terlihat di sini ada urutan angka dan urutan huruf partisinya di sebelah kirinya. Terlihat di sini polanya, yaitu mulai dari huruf A angkanya 1, kemudian huruf B angkanya 2, kemudian huruf C angkanya 4. Jadi di sini dikali 2 ya. Jadi dari huruf A ke huruf B itu dikali 2, kemudian dari huruf B ke huruf C dikali 2 juga sehingga didapatkan angka 4. Kemudian dari huruf C ke huruf D dikali 2 juga sehingga dapat 8. Kemudian dari huruf D ke huruf S dikali 2 juga sehingga dapat 16, dan seterusnya. Yang perlu kita lakukan di sini adalah memasukkan angka yang sesuai dengan huruf partisi yang ingin kita sembunyikan. Karena di sini kita akan menyembunyikan yang huruf E ini, yang dalam hal ini nomornya adalah 16. Jadi di sini kita ketikkan nomor 16 ya. Jadi di sini kita ketikkan nomor 16. Nah, setelah mengetikkan nomor yang sesuai dengan huruf partisinya, silakan klik OK. Kemudian silakan dibuka kembali File Explorer. Agar perubahan tersebut tadi berlaku, kita sync out saja. Jadi saya klik di sini sync out. Kemudian kita masuk kembali. Kemudian kita buka File Explorer.
Dan terlihat di sini bahwa partisi E-nya sudah tidak ada di File Explorer ya, karena sudah kita sembunyikan tadi. Tapi di sini kita tetap bisa mengakses datanya ya. Jadi kita ketik di sini E, kemudian enter. Nah, maka akan terbuka partisi E-nya yang menampilkan isi dari partisi multimedia ya. Jadi dengan demikian kita bisa menyembunyikan partisi apapun, entah itu partisi E dan seterusnya melalui regedit tadi. Lalu bagaimana jika kita ingin menyembunyikan beberapa partisi sekaligus melalui regedit? Silakan dibuka kembali regeditnya. Nah, setelah terbuka jendela regeditnya, silakan buka kembali current user, software, Microsoft, Windows, current version, policies, dan Explorer ya. Jadi setelah berada di dalam Explorer, silakan dibuka kembali yang ini ya, no drives. Kemudian klik modify. Nah, di sini kita akan mengubah yang ini. Jadi agar kita bisa menyembunyikan beberapa partisi sekaligus, yang akan kita lakukan adalah menjumlahkan dari angka partisi yang ingin kita sembunyikan. Misalkan di sini saya ingin menyembunyikan yang partisi E dan partisi C ini sekaligus ya, jadi bersamaan. Jadi yang tampil di File Explorer nanti tersisa partisi D. Nah, untuk itu kita harus menjumlahkan angkanya ini partisi E dengan partisi C. Jadi dalam hal ini adalah 16 tambah 4 yang hasilnya adalah 20. Jadi kita masukkan di sini yang angka 20 itu di value data. Jangan lupa diubah base-nya menjadi desimal dulu. Kemudian di sini dimasukkan 20. Begitu juga jika Anda ingin menyembunyikan semuanya, cukup ditambahkan semuanya. Misalkan yang ini 4 tambah 8 12 tambah 16 28. Jadi silakan diketikkan di sini 28 jika ingin menyembunyikan semuanya partisi C, D, dan E. Tapi di sini saya hanya ingin menyembunyikan yang partisi E dan C. Jadi saya tambahkan saja 4 tambah 16 sehingga dihasilkan 20. Kemudian klik OK. Lalu saya tutup regeditnya ini. Kemudian kita sync out lagi dan terlihat di sini bahwa yang tersisa adalah partisi data. Tapi di sini kita tetap bisa mengakses partisi C-nya dengan mengetikkan huruf C titik 2 lalu enter. Kemudian untuk partisi E-nya kita ketikkan E titik 2 enter ya. Lalu jika kita ingin mengembalikannya seperti semula, silakan dibuka lagi jendela regeditnya. Kita hapus saja yang ini untuk mengembalikannya seperti semula. Jadi kita hapus yang no drive ini yang kita sudah buat tadi. Jadi silakan diklik kanan, kemudian pilih delete. Kemudian konfirmasi dengan mengklik tombol yes. Nah, setelah itu silakan ditutup regeditnya. Lalu sync out lagi. Nah, di sini sudah kembali seperti semula ya. Jadi dengan demikian kita bisa menyembunyikan partisi harddisk dan membuat partisi harddisk tersebut tidak bisa diakses, yaitu dengan menggunakan disk management maupun menggunakan CMD tadi. Tapi jika Anda ingin menyembunyikan partisi harddisk tetapi datanya tetap bisa diakses, Anda bisa menggunakan policy editor atau menggunakan registry editor tadi ya. Dan untuk yang cara ketiga dan keempat, kita juga bisa menyembunyikan partisi C. Sementara yang cara pertama dan kedua yaitu menggunakan disk management dan CMD, kita tidak bisa menyembunyikan partisi C ya. Jadi mungkin sekian untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian klik tombol like, berikan tanggapan Anda di komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda.